Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila akhiril ayyam. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim. Ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim. Ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها وأهل
وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, yakni menghidupkan agama Allah dengan majelis taklim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dan keikhlasan kepada kita semua dan memberikan rasa ngaji itu butuh, bukan wajib. Pecenah memberikan rasa ngaji itu butuh, bukan wajib, bukan kewajiban tapi kebutuhan. Kenapa demikian? Karena kalau yang namanya kewajiban pasti akan jadi beban. Ibu-ibu insya Allah di mati ayatnya nungiriditnya. Misalkan ibu-ibu punya cicilan motor, itu kewajiban, kan lumayan Bu jadi beban ya, tiap bulan mau tidak mau harus dibayar. Atau ibu bapak mah ada jarang pinjam uang ke Bank Emok, ada di sini? Nggak ada ya, alhamdulillah. Nah, tiap bulan harus bayar utangnya, terus bersumpah. Itu kewajiban, jadi beban. Tapi kalau yang namanya kebutuhan, itu tidak akan jadi beban, tapi pasti akan diperjuangkan. Contoh, orang butuh uang, betul. Nah, walaupun harus pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, karena butuh, itu tidak akan dirasa menjadi beban. Karena kebutuhan. Makanya setiap perintah Allah itu jangan dijadikan kewajiban tapi kebutuhan. Kenapa demikian? Karena Allah mah nggak butuh amal kita. Kita yang butuh pahala dari, misalkan nih, sesore yang indah nggak ada yang majelis taklim. Apakah ketuhanan Allah akan turun? Enggak. Tetap aja Allah mah Tuhan. Beda dengan bupati atau RW. RW di sore yang indah diturunin oleh warga sore yang indah, turun enggak? Turun. Allah mah enggak. Sore yang indah majelis taklim penuh, tidak akan berpengaruh menjadi naik derajat ketuhanan Allah. Enggak, biasa-biasa aja. Karena ngaji buat kita konsekuensinya surga. Enggak ngaji juga buat kita konsekuensinya neraka. Istilah bahasa Sunda mah bade ngaos mangga henteu oge teu naon. Ngan konsekuensina harus siap, ngaji surga, enggak ngaji neraka. Gitu. Emang konsekuensi seperti itu. Kan Rasulullah pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu lahu ilal jannah.
Barang siapa orang yang berjalan menuju tempat ilmu, maka seakan-akan dia sudah berjalan menuju surga. Di sana tidak dikatakan faham atau enggak. Yang penting berjalan menuju tempat majelis ilmu. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidaklah kita mati kecuali ada dalam hanca ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya mari kita bertawasul hadiah Fatihah kepada junjungan kita, kepada pengarang kitab hadis Arba'in. Kenapa harus tawasul ngirimin Fatihah? Kita mau bersyukur, tanda syukur kita kepada Rasul, tanda syukur kita kepada Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Berterima kasih lah intinya mengirimi Fatihah. Kenapa? Karena kata Rasul, man lam yaskurin nasa la yaskurillaha. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, apalagi kepada Allah. Tidak akan ada Islam kalau tidak ada baginda Nabi, ya Bu. Nah, tidak akan ada nih hadis Arba'in kalau tidak disusun oleh Syekh Imam Nawawi. Nah, kita berterima kasih kepada baginda Rasul. Karena adanya Rasul, kita tahu dan kita memegang agama Islam. Karena karyanya Syekh Imam Nawawi, kita bisa mempelajari kitab hadis Arba'in. Mudah-mudahan dengan kita mengirimi Fatihah kepada beliau-beliau termasuk tanda cinta kita kepada Nabi, tanda cinta kita kepada wali Allah yaitu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Dengan sebab itu mudah-mudahan kita yang penuh dengan noda dan dosa, yang ibadahnya hanya biasa-biasa, tapi mudah-mudahan dengan adanya cinta kita kepada beliau, kelak dipertemukan oleh Allah dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila hadrati mu'allifi kitabi hadis Arba'in Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Ta'lamna wa lamna bi ulumihi. Nas'aluka Allahumma bi barakatihi wa bi karamatihi wa mu'unatihi wa syafaatihi wa barakati tirkati ulumihi an tanfa'ana bi ulumihi naf'an mubarakan lana wa li kulli nasi ajmain wa hadiyatan masusatan ila hadrati Masyayikh Muhammad Haji Muhammad Ramli Zailani bin Haji Abdul Rahman wa Makyai Haji Khair Afandi bin Masjid Abdul bin Hasan Rubai wa li jami masyayikh fi mahadali sana fi mad miftul huda. Inna Allah yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumul fatin fid din wa dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kemarin teh sampai mana, Bu? Bulan kemarin. Sampai mana? Di hadis kedua ya, masih di hadis kedua. Kemarin teh sampai baru asyhadu. Asyhadu itu isinya ada dua. Satu makrifat, itu kemarin teh. Makrifat teh rukunnya ada tiga, ada empat. Idrokun jazimun bihaitsu la yaqu muwafiqun lil waqi nasiun andalili. Penemuan yang jazim, satu ditemukannya penemuan yang jazim yang sesuai dengan buktinya, yang ada alasannya dan ada dalil, harus ada dalilnya. Itu namanya makrifat. Idrokun jazimun bihaitsu la yaqu ma'ahu taraddudu muwafiqun lil waqi. Yang kedua di asyhadu itu ada kalimat
tasdik. Tasdik itu apa? Tasdik itu ada 2 rukun. 1 idian, 2 qabul. Ya nggak usah jauh-jauh tuh. Kalau kita mau menilai kita sudah Islam atau belum, di syahadat aja dulu. 1 idian, 2 qabul. Itu rukun tasdik. Apa idian? Idian adalah pengakuan. Mengakui bahwa Allah Tuhan kita, mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kita, utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru idian, ngaku. Sadayana ge gampil ngaku mah. Ngan di aku mah wallahu alam. Ngaku mah abdi umat Nabi Muhammad, muhun ngaku gampil. Tapi pas di akhirat teu ditetep ku Kangjeng Nabi, naudzubillahi min. Sapertos ibu we. Mengaku ya kenal ka Bapak Bupati, ka Bapak Dadang Nasir, Dadang Supriyatna. Ngaku kenal ka Wakil Bupati ka Sahrul Gunawan. Pas ditaroskeun ka bupatina, duka teu apal. Malu kita mengaku. Lebih baik diakui daripada ngaku. 1 idian, mengakui bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Nabi kita, dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Yang kedua, qabul. Nah ini yang banyak gagal teh. Qabul, apa itu qabul? Qabul teh menerima ajaran Allah dan Rasulnya. Kata Rasul teh Adimas, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Ditanya ngaku, apakah Nabi Muhammad teh utusan Allah? Ya. Nabinya umat Islam? Ya, ngaku eta. Tapi ketika datang dari Rasul, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Diwajibkan mencari ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan dari mulai dieyong sampai liang lahat. Nah, kalau yang qabul itu diterima ajaran Rasul, artinya melaksanakan thalabul ilmi. Ngaku Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Allah Tuhan kita. Tapi puasa henteu, salat henteu, sah teu Islam? Henteu. Sah syahadatnya? Enggak. Karena enggak qabul. Jadi enggak cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak cukup itu. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bukan hanya untuk diucapkan, tapi direalisasikan dalam kehidupan. Kalau orang sudah benar syahadatnya, gak mungkin ada pertengkaran dan permusuhan. Kenapa? Karena kata Rasul, la yadkhulul jannah qati'un ay qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yakni memutuskan silaturahmi. Tidak akan ada pertengkaran karena takut itu. Jadi banyak orang yang ngaku mah, tapi yang menerima mah sedikit. Ngaku Islam, tapi ajaran Islam tidak diamalkan. Itu. Nah, jadi rukun tasdik teh ada 2, 1 idian, yang kedua qabul. Sega tasdiknya. Ini juga. Jadi kalau ditanya iman kita copot apa enggak, lihat di sega tasdik. Sebetulnya banyak iman yang copot tapi enggak kerasa. Kalau hilang motor mah, hilang mobil. 1 RW rame. Tapi kalau copot iman mah tenang-tenang saja. Yang gimana copot iman teh? Yaitu ketika kita merasa tentrem, merasa tenang dalam melaksanakan maksiat kepada Allah, itu tandanya iman kita sedang copot. Itu Bu. Iman kita sedang copot, iman kita sudah tidak ada. Kenapa? Karena tidak dijaga.
Sega tasdik teh yang kayak gini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana wa bil Ka'bati kiblata. Raditu billahi robba, ridho saya bertuhankan Allah. Itu kalimat asyhadu. Ketika kita sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ridho saya bertuhankan Allah. Ridho tuh, ridho bertuhankan Allah. Tanda ridho bertuhankan Allah berarti kita harus ridho melaksanakan perintah Allah, ridho menjauhi larangan Allah. Datang perintah Allah, terus sama kita dilanggar, maka ridhonya bohong. Hati-hati, ini teh saya gatas dek teh adalah kalimat-kalimat yang akan dipertanyakan oleh malaikat mungkar. Nah, mudah-mudahan ke kita mah jangan malaikat mungkar nakir ya yang nanyanya, tapi malaikat basyar mubasyir. Kalau ke orang fasik, ke orang kafir, ke orang munafik, yang nanyanya malaikat mungkar nakir. Wajahnya serem, suaranya menggelegar dari lebih kencang, lebih keras daripada suara petir. Sekali pukul oleh malaikat mungkar nakir 7 lapis bumi bunyi cebut. Tapi kalau kepada orang-orang yang taat kepada Allah, bukan malaikat mungkar nakir tapi malaikat basyar mubasyir, yang wajahnya ceria, wajahnya ramah, enggak serem gitu. Kalau enggak percaya mati aja sekarang. Orang yang ngaji mah, orang yang ngaji istiqomah dan ikhlas masuknya ke dalam kategori ihdinas sirotol mustaqim. Siapa ihdinas sirotol mustaqim teh? Maladina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Itu ketika wafat masuk surga bi ghairi hisabin. Makanya alhamdulillah kalian jadi santri ya. Santri mah mati surga udah, yang ngebiayainnya masuk surga sama. Itu makanya istiqomah, kalau kata orang Sunda mah sing betah janten santri. Naon santri teh? Santri manusia yang paling dimuliakan setelah para ulama adalah santri. Di dunia ini yang paling dimuliakan oleh Allah itu adalah nabi. Setelah para nabi adalah para ulama. Setelah para ulama, calon-calon ulama, yaitu santri. Dan orang yang membiayai santri. Santri itu santai cahaya, trite 3. Berarti santri itu orang yang mempunyai 3 cahaya. 1 cahaya iman, 2 cahaya Islam, 3 cahaya ihsan. Itu santri. Ibu-ibu ge santri mingguan. Iya kan ngajinya seminggu sekali. Jadi santri mingguan, alhamdulillah. Karena kan tidak ada ukuran waktu kalau ngaji mah. Gitu ya. Santri mingguan, cuman bedanya kalau anak-anak muda mah masih kuat pemikirannya, makanya mumpung masih muda talar Quran, talar hadis, talar kitab-kitab. Kalau ibu-ibu mah cukup langsung ngaji amal. Nanti nabu ngaji amal. Jadi kalau disuruh nalar, insya Allah barho atau cingho. Kalau pengajian, kalau nggak ditulis mah masih cicing ya poho. Nah, makanya baginda Rasul memerintahkan kita untuk belajar, bukan pintar. Pintar mah bonus. Ya, insya Allah. Jadi raditu billahi robba. Aku ridho Tuhan, Allah Tuhanku. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam agamaku.
Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, aku ridho Nabi Muhammad nabi dan rasul. Wa bil Qur'ani imama, dan aku ridho Al-Qur'an adalah imam, tapi dibaca tara. Makanya alhamdulillah di Mas tadi sebelum ngaos teh mudah-mudahan sing sateras nanya. Jadi setelah acan dibuka pengawasan teh buka pengawasan Al-Qur'an tilawah tadi. Bil barakah. Gitu Bu. Qur'annya suka dibaca enggak? Diamalin enggak? Gitu. Kalau diamalin sedikitnya gini. Di dalam Al-Qur'an teh innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara, maka harus saling memberi kemaslahatan. Karena di dalam Sega Tasdek juga ada wabil mu'minina ihwana. Nah didinya Bu, karena kita seorang mukmin dengan mukmin itu bersaudara, tugas kita sebagai seorang mukmin adalah mendoakan, saling mendoakan. Nah di antawis tahlilan teh tak ngaduakeun jalmi mukmin. Nanti teh akan ditanya. Wabil mu'minina ihwana wabil kiblati ka'bata, dan aku ridho Ka'bah Baitullah adalah kiblat. Nah dari yang 6 tadi kita nanya sama diri kita, sudahkah kita melaksanakan apa yang kita ikrarkan? Ridho kita bertuhankan Allah, sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah. Pan di dalam sholat ibu suka baca ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati, itu ikrar kita sama dengan raditu, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya hanya untuk Allah. Benarkah itu dalam kehidupan? Kalau kita telaah mungkin belum pas ke sana ya. Kebanyakan kita mah hidupnya dihabiskan oleh duniawi. Ya Bu. Jadi kalimat untuk Allah teh kurang. Nyatanya buat Allah mah hanya sisa saja. Contoh kalau sholat di rumah, pas lagi nonton sinetron yang disukai, itu pas mau sholat nanti dulu sinetron dulu. Pas sinetron iklan baru kita ngambil air wudu. Setelah ngambil air wudhu nggak langsung bawa pakai mukena, tapi nongkrong lagi di TV. Dan sinetron udah mulai main, betul? Hah? Begitu iklan lagi baru sholat. Ketika Allahu Akbar, ingatan kita sholatnya di dalam sholatnya bukan membawa Allah dan Rasul, membawa sinetron. Udah mulai belum? Itu Bu. Makanya saya diajarkan oleh guru, sehabis sholat teh baca syahadat dulu, baca istighfar dulu. Kenapa baca syahadat? Mensyahadatkan sholat. Kenapa? Karena sholat kita itu dalam lidah kita menghadap Allah, tapi hati kita mah na'udzubillah min itu Bu. Jadi kita belum 100% kalau sholat. Jadi Allah mah hanya sisa. Makanya jangan salah. Kenapa doa-doa kita jarang nggak langsung diijabah? Ya resiko kitanya banyak dosa, bukan Allah nggak dengar. Gitu. Jadi dalam asyhadu alla ilaha illallah itu adalah mencakup semuanya. Makanya guru saya pernah mengatakan pengajian itu jangan jauh-jauh. Hadis, dalil, gini. Ajarkan syahadat. Karena syahadat adalah pondasi keislaman manusia.
Kalau orang benar syahadatnya, insya Allah akan jadi seorang mukmin yang kafah, akan menjadi seorang mukmin yang rahmatan lil alamin. Kalau orang mukmin masih suka bertengkar, berarti syahadatnya belum benar. Yang ini pakai usoli, yang ini enggak. Oh, saling menyalahkan, berarti syahadatnya harus. Yang ini suka kunut, yang ini tidak. Wah, ramai, parebut kunut jeung teu. Padahal yang kunut benar, ada dalil. Yang tidak kunut juga sama. Yang salah siapa? Yang gak sholat subuh. Eta nu bid'ah mah. Nu kunut teu bid'ah, nu teu kunut juga teu bid'ah. Nu bid'ah dolalah mah nu tara sholat subuh eta bid'ah dolalah. Ya Bu. Jadi kalau benar syahadatnya, insya Allah tidak akan ada perpecahan. Hati-hati, sekarang lagi rame ya. Lagi rame di kita teh. Jadi orang Indonesia mudah diadu domba. Parebut Habib cek ieu sanes. Nah, yang enak siapa? Orang non muslim tepuk tangan. Tuh, nggak usah sama kita. Mereka aja sedang bertengkar sendiri. Itu yang harus kita malu teh. Nah, syahadatnya harus kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi raditu billahi rabb wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Dengan orang mukmin kami bersaudara. Makanya tidak ada yang paling bahagia kata Allah kecuali orang-orang yang sering mendoakan saudaranya. Lihat surat Al-Quran surah Al-Hasr ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim qalu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la tas'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang artinya wallahu a'lam bil muradih. Dan orang-orang yang bahagia itu adalah dia yang datang setelah mereka dan berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa saudaraku sabaquna bil iman yang telah mendahului aku, yaitu wafat dengan membawa iman. Ternyata diantawisna dalil tahlilan. Jadi mendoakan orang yang sudah mati termasuk orang yang berbahagia menurut Allah Subhanahu wa taala. Wala tas'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami itu gillan. Orang Sunda menyebutnya unek-unek atau tidak ada sifat iri. Lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Itu Bu, ya. Nah, jadi kita sebagai seorang mukmin teh harus saling mendoakan, karena seorang mukmin itu bersaudara, jangan saling bermusuhan. Itu bunyinya yang bisa batal syahadatnya. Kalau bermusuhan lebih dari 3 hari atau 7 hari gitu. Nah, itu diantaranya. Jadi syahadatnya cuma situ aja. Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua dari rukun Islam teh adalah wa tuqimas sholata, yaitu mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Apa sholat itu Bu? Nama sholat itu apa? Mendirikan sholat bahasanya bukan fi'lus sholat. Padahal kita sholat kan maghrib cuma 3 rakaat selesai. Maksudnya di dalam hati kita harus tetap mendirikan sholat. Artinya sifat-sifat sholat senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dan ngerjain sholat mah cuma lohor 4 rakaat, asar 4 rakaat. Itu ada selesainya. Watukimu mendirikan ngadeg seperti tihang. Hartosna sifat-sifat sholat harus senantiasa berdiri di dalam jiwa kita.
Kalau menurut ulama fikih, sholat itu terbagi dua. Nama sholat, bukan sholatnya. Nama sholat itu terbagi dua. Satu, ada sholat menurut lugot atau bahasa. Dalam kitab Al-Bajuri. Kalau menurut sholat menurut bahasa itu, as-sholatu huwa ad-du'a ay az-zikra. Sholat itu adalah sekedar berdoa atau berzikir. Karena di dalam sholat kalimatnya doa dan zikir, betul nggak? Sujud, ruku, subhana rabbiyal azim. Zikir bukan? Makanya dulu ada sebagian golongan yang tekudu sholat, maca la ilaha illallah we. La ilaha illallah terus sholat mantep. Salah pemahaman tuh kayak gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir tapi sholat mantep. Pan sholat teh cenah zikir keneh, tos we zikir. Yang penting mah ingat ke Allah we. Itu hanya sholat menurut bahasa. Tapi yang dimaksud sholat di dalam rukun Islam adalah sholat menurut istilah syara agama. Sholat menurut istilah agama, syara agama. Aqwalun wa af'alun. Di pesantren dinadomkeun Bu supaya teh apal. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Pirang-pirang ucapan, pirang-pirang pagawean anu dimimitian kumaca Allahu Akbar, anu ditungtungan kumaca aweh salam. Itu dulu di pesantren. Kalau di bahasa Indonesia kan mah di bahasa sore yang indahkan. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara agama, istilah agama adalah setiap ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang dimaksud salat di sana. Jadi walaupun dzikir la ilaha illallah tidak diawali dengan takbiratul ihram, tidak diakhiri dengan salam, bukan sholat. Yang namanya sholat itu setiap ucapan dan perbuatan yang diawali dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Yang pertama dan salam yang kedua sunnah itu. Yang ketiga dari rukun Islam itu adalah wa tu'tiyaz zakata. Ini harus apal. Prihatin Adimas, kalau lihat Pak orang Islam ketika di media sosial ditanya tentang rukun Islam, dia nggak tahu. Udah nggak tahu, cengengesan lagi, nggak punya rasa malu. Makanya pantas Rasulullah SAW 14 abad yang lalu pernah bersabda bahwa Islam itu akan asing, Islam itu datang dengan asing dan akan kembali asing. Ya sekarang anak-anak sekarang kalau ditanya rukun Islam dia nggak tahu rukun Islam. Rukun Islam biasa baraha ngahulang, prihatin. Ya. Yang ketiga wa tu'tiyaz zakata, mengeluarkan zakat. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an zakat itu menjadi ciri takwa. Manusia yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Gitu. Zakat itu ada beberapa macam. Ada zakat fitrah yang suka dikeluarkan setiap Idul Fitri ya. Ada zakat mal, ada zakat tijarah, zakat jual beli, ada zakat orang Sunda bilang ingon-ingon, gembalaan, ada zakat pertanian, ada zakat barang temuan. Jadi satu ada zakat fitrah, yang kedua zakat mal, yang ketiga
zakat ternak. Yang keempat zakat pertanian. Yang kelima zakat barang temuan. Ibu menak harta karun pada si karun mah teu di dieu nya hartana ge. Kan harta karun teh asal dari kata korun, Bu. Nah, itu wajib dizakatkan. Nah, zakat mah wajib hukumnya. Sunnahnya sedekah atau infak. Kalau zakat mah ada aturan mainnya. Aturan main zakat itu satu nisab. Yang kedua haul. Kalau untuk tijarah. Juga ada aturan yang menerimanya. Nggak sembarangan. Itu. Kalau zakat yang lain nisab. Seperti zakat peternakan, zakat pertanian, zakat mal, itu nisab. Kalau zakat jual beli itu ada nisab, ada haul. Walaupun udah haul tapi belum nisab, nggak wajib mengeluarkan zakat. Nisab teh saatnya, waktunya, batasan untuk mengeluarkan zakat. Nisabnya berapa? 72 gram emas. Jadi ada 3 kaul, Bu. Ada yang 72 gram, ada yang 80 gram, ulama teh ada yang 90 gram. Jadi kalau ibu-ibu punya emas di rumah udah 72 gram emas, wajib tuh ngeluarin zakat 2,5%. Terus ada aturan yang menerimanya. Siapa? Asnaf yang 8. Fakir, miskin, amilin, gorimin, ibnu sabil, sabilillah gitu. Terus mu'alaf yang wajib menerima zakat. Yang ke-8 musafir. Apa, Bu? Yang wajib menerima zakatnya? 1 fakir, 1 fakir. Apa itu fakir? Fakir itu orang yang tidak punya mata pencaharian tapi dia memiliki kebutuhan. Seperti orang tua jompo. Orang jompo mah kan bade damel tanagana geus teu mampu. Tapi kan kebutuhan mah terus. Tuh, yang kedua miskin. Miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan tapi pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhannya, itu miskin. Yang ketiga amilin, yaitu orang yang membagikan zakat. Ngan ulah tibalik, ari amilin wareg, ari fakir miskin teu wareg. Teh teh nolpatna teh. Wah, amilin mah siap-siap bagi-bagi. Fakir miskin mah. Nah, jadi harusnya teh fakir miskin dulu yang kenyang. Amilin, ibnu sabil, sabilillah. Sabilillah itu siapa? Sabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Saha? Ustad, santri. Dan sekarang mah tidak ada yang angkat senjata. Sabilillah itu adalah ustad dan santri. Tuh yang wajib menerima zakat teh ada di mana? Santri-santri wajib karena seorang pejuang di jalan Allah. Itu, Bu. Ya. Mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Musafir orang yang sedang melaksanakan pengembaraan. Gorimin orang yang membangun sarana agama, dia mempunyai utang karena membangun sarana agama. Misalkan Adimas bikin pesantren ya, pasti kudu sametan, wajib nampi zakat. Itu punya, itu diantawisna. Jadi zakat mah ada aturan mainnya, tidak sembarangan. Ari gaji 2,5% dipotong tiap bulan. Nisab teu acan, haul teu acan. 72 gram emas teh kalau harga emas sekarang 600 berarti berapa?
Lamun gajina 50 juta mah teu sawios per bulan. Ini mah gaji cuma 10 juta dipotong 2,5%. Itu bukan masuk zakat, Bu, itu mah infak. Kalau sodakoh infak bebas, tidak ada aturan main. Bade sabaraha, bade kasaha silahkan. Tapi kalau zakat itu ada aturannya. Sodakoh mah ibu gaduh, ibu punya uang 100.000, mau disedekahkan misalkan teh 50.000 silahkan. Mau disedekahkan semuanya mah enggak. Tapi kalau zakat mah ada aturannya, yaitu 2,5%. Yang keempat adalah saum di bulan Ramadan. Saum di bulan Ramadan itu yang menjadi kewajiban. Yang kelima adalah ibadah haji ke tanah suci bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Kalau bagi yang belum mampu, buat laki-laki Jumatan yang rajin, buat ibu-ibu rajin menyiapkan persiapan buat suaminya Jumatan. Itu, Bu. Jadi buat laki-laki mah rajin Jumatan. Apalagi yang datang pertama. Orang yang datang pertama itu bukan hanya punya pahala haji, tapi punya pahala kurban unta. Ulah pangkengke sebetulnya mah jemaah. Kan dina Al-Qur'an ge idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Jadi bersegeralah ketika datang panggilan untuk Jumatan. Ini mah khotib naik mimbar, ini baru pada datang. Di luar deh. Teka catut di luar mah, Pak. Hati-hati, orang yang sholat Jumatan di teras masjid nggak akan masuk catatan malaikat. Betul. Di dalam kitab Tanqihul Qaul bab Jum'ah. Jadi setiap hari Jumat, Pak RT, Allah Subhanahu wa taala mutus malaikat dari tiap pintu masjid yang ada di muka bumi itu berdiri 2 malaikat. Kalau di Darul Mutakin kan ada 3 pintunya, berarti 6 malaikat. Di pintu ini 2, di pintu itu 2, di pintu itu 2. Apa tugasnya? Mencatat, ngabsen. Ayo absensinya. Makanya lamun engke di akhirat urang teh Jumatan tapi nah teh satetan wayahna Jumatan dina teras. Da Jumatan dina teras, jadi tidak ada catatan dari malaikat. Jadi 2 malaikat itu yang diam di tiap pintu masjid teh tugasnya mencatat yang datang masuk bisi lupa, Bu. Masuk masjid teh pertama baca apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatika ya arhamah. Baca itu enggak tadi? Asal bus aja sih. Yang kedua niatan nawaitu an a'takifa fi hadal masjid lillahi ta'ala. Jadi ketika masuk masjid deh, 1 baca doa masuk masjid dengan kaki kanan, yang kedua baca niat itikaf. Kalau bisa laksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, harusnya gitu. Kalau nggak keburu karena udah pengajian udah mulai, nggak keburu sholat sunat tahiyatul masjid, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Itu, Bu. Ya, jadi Jumatan teh harus di dalam masjid, bukan di teras masjid. Jadi tugas malaikatnya mencatat si A, si B. Nah, buku catatan itu ditutup ketika khotib naik mimbar. Ketika khotib naik mimbar, buku catatan itu ditutup, malaikat semuanya mendengarkan khutbah sang khotib. Makanya sebelum khutbah seperti di Darul Mutakin suka ada Bilal. Ma'asyiral muslimin wal jumratal mu'minina rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit
wal imamu yahtubu faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah wasma'u wati ujami'atu rahimakumullah. Kata baginda Nabi, idza qulta, apabila kamu berbicara li sahibika, kepada temanmu yang ada di sampingnya, baik kanan atau kiri, angsit, diam, nyarios karencangan anak repeh. Wal imamu, sedangkan imam, yahtubu, sedang khutbah, faqad lagha, maka jumatannya sia-sia. Wa malagho, dan bagi orang yang jumatannya sia-sia, fala jum'atalah, tidak punya pahala Jumat. Hati-hati. Mau khotib naik mimbar, khotib khutbah hampir selesai, ini baru datang. Cicengiran deh. Kurang mengindahkan. Padahal Jumat itu adalah sayyidul ayyam. Pahala ibadah Jumat itu berlipat-lipat. Makanya harus bersegera. Itu diantaranya. Punya pahala haji. Ini mah sholat duhur enggak, pahala Jumat ente, pahala haji ente, padahal angkat Jumatan. Kenapa? Karena datangnya setelah khotib naik mimbar. Ya. Jadi hati-hati, jangan ibu-ibu mah ka bapak-bapak nawe carus. Kalau bapak-bapak mah sama santri insyaallah. Jadi Jumatan itu pahalanya kata Rasul sama dengan ibadah haji. Yang belum mampu ibadah haji, sholat Jumat. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam hijul fuqara'i wa idul masakin, kata Rasul. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah rajanya hari. Ibadah Jum'ah, ibadah hajinya orang fakir, artinya orang yang belum mampu pergi ke tanah suci, dan lebarannya orang miskin. Makanya di sana dilarang berpuasa kalau puasanya cuma Jumat aja. Ada larangan puasa hari Jumat saja, kecuali disatukan dengan hari lain. Itu Bu. Kalau ibu-ibu ya tinggal nyiapin peralatan Jumatan, sama pahalanya dengan yang melaksanakan ibadah Jumat. Kenapa? Karena kata Rasul, mandala ala khairin falahu misru ajri failihi. Barang siapa orang yang mendorong, yang mendukung seseorang melaksanakan kebaikan, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang melaksanakan kebaikan itu. Pak RT mau Jumatan, disiapin sama Bu RT. Bu RT sama dengan mendorong Pak RT berbuat kebaikan, sama. Gitu. Makanya kalau suami belum pulang dari masjid, jangan coba-coba nongkrong di teras tetangga. Tungguin. Mencium kening suami yang pulang Jumatan, pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Jauh kan, harus nyium hajar aswad, ongkosnya mahal. Dawet tiap Jumat tungguan suami. Gitu Pak RT, cik, engke Jumat engke dilaksanakan. Pamit tadi amalkan dosa. Pamit tadi amalkan dosa. Jadi rukun Islam yang kelima itu ibadah haji ke tanah suci bagi orang yang mampu melaksanakan atau pergi haji, istilahnya ada biayanya. Tapi jangan terfokus dengan biaya. Pergi ke tanah suci mah bukan ukuran nisab tapi nasib. Kalau nasibnya diberangkatkan ke tanah suci, insya Allah berangkat. Kejadian kemarin ada di saya. Padahal tidak mendaftarkan yang daftar orang tuanya, tapi karena Allah menasibkan orang tuanya sakit, jadi beliau yang berangkat. Dulu pernah di Samarinda juga ada. Jadi nasib. Nah, nasib dinasibkan oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci. Kalau yang nisab tapi belum berangkat, dosa hukumnya. Jadi makanya rajin-rajinlah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rajin-rajinlah mempersiapkan suami apabila mau pergi Jumatan, gitu ya Bu ya. Habis pulang Jumat siapin makanannya, siapin minumnya. Dan para suami kalau pulang Jumatan jangan nongkrong di tempat lain. Kalau suami pulang Jumatan nongkrong di tempat lain, gak langsung pulang ke rumah, satu,
suami itu pelit pahala kepada istrinya. Yang kedua, jangan salah kalau istrinya nggak ada di rumah. Kata istri itu ngapain ditungguin juga nggak nongol-nongol, gitu ya. Itu diantaranya. Nah, jadi rukun Islam teh ada 5. 1 syahad, 2 shol, 3 4 puasa, 5 naik haji. Dijawab oleh baginda Rasul dari pertanyaan orang itu. Nah, setelah dijawab, kata orang tersebut, sodakta, benar engkau Muhammad. Semuanya kaget, gitu kan kemarin teh. Nah, semuanya pada kaget. Lah ini orang, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Ini bagaikan sang guru bertanya kepada sang murid. Nah, baginda Rasul tidak banyak komentar. Lalu orang itu bertanya lagi. Lanjutannya nanti minggu depan diterangkannya. Fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala bertanya lagi orang yang datang kepada baginda Nabi, fa akhbirni, maka harus memberitahu engkau ni kepadaku anil imani, tentang iman. Qala dijawab oleh baginda Rasul, iman itu adalah antu'mina, engkau beriman billahi kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan kepada utusan-utusan Allah, wal yaumil akhiri, dan iman kepada adanya hari akhir, wa tu'mina, dan beriman kamu bil qadari, pada ketentuan Allah, khairihi, baiknya itu ketentuan, wa syarrihi, dan jeleknya itu ketentuan. Qala berkata lagi orang tersebut, sodakta, benar. Karena sudah 5:30, kurang 5 menit sedikit aja. Pertanyaan yang kedua dari orang tadi adalah tentang iman. Iman adalah perbuatannya. Mukmin adalah orangnya. Seperti Islam adalah perbuatannya, Muslim adalah orangnya. Hati-hati. Orang Muslim, orang mukmin itu adalah pelaku, bukan orang yang diam. Muslim itu kalau dalam tasrifan ya, adik-adik, itu termasuknya isim fa'il. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Orang yang menyelamatkan, berarti orang yang muslim itu adalah pekerja. Sama, orang iman adalah pekerjaannya, mukmin adalah orangnya. Nah, yang dipanggil di dalam Al-Quran kebanyakan apa? Orang ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Karena orang Islam belum tentu beriman. Banyak yang KTP-nya Islam tapi sholat enggak, berarti enggak iman tuh. Ya, kalau orang yang beriman pasti Muslim. Karena dia yakin dan percaya bahwa Allah telah memerintahkan sholat, pasti sholat. Ya walaupun sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segala keinginan. Ya, kadang-kadang karena sajadahnya ada gambarnya, Allahu Akbar, dilihat gitu gambar sajadah teh. Padahal di luar sholat mah enggak ada, biasa-biasa aja. Itu sholat kita. Makanya sebelum sholat itu ulama mengajarkan baca doa dulu. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa sabit qalbi ala ta'atik. Agar apa? Agar kita bisa fokus ketika sholat. Dan setan mah pinter. Ketika kita sholat ngirimin gambar-gambar. Makanya suka teringat, oh tadi teh habis dari sana, habis dari ini, kebayang gitu. Sehingga bacaan sholat dengan hati kita jauh berbeda. Ya, makanya harus diperkuat keimanannya.
Orang yang tadi mengatakan beritahu aku tentang iman. Nanti dilanjutin. Cuman iman itu terbagi 3 ya Bu ya. 1 iman bil lisan. Yang kedua iman bil qalbi. Yang ketiga iman bil arkan. Iman yang benar. Iman bil lisan, mengakui aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Rasulullah. Itu dengan lisan. Anak kecil juga mudah. Yang kedua, iman bil qalbi. Meyakini di dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu juga mudah. Yang susah mah yang ketiga, iman bil arkan. Pengakuan keimanan dengan perbuatan. Iman kita kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang sami'an basiron. Allah yang maha mendengar. Allah yang maha melihat. Makanya sang istri gak akan berani ngambil uang di dompet suami kalau dia iman kepada Allah. Suaminya gak tahu tapi Allah kan lihat. Allah yang mana? Allah yang lam yalid wa lam yulad. Makanya rukun iman kepada Allah itu harus tahu asma Allah dan sifat Allah agar mantap. Iman bil arkan yaitu melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah, menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Itu wujud keimanan. Kalau hanya iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, tapi kelakuannya jauh dari keimanan, jauh dari apa yang diperintahkan oleh Allah, maka imannya iman palsu. Bukan alamat saja yang palsu, iman juga ada yang palsu. Jadi itu baru, kalau di dalam syahadat, baru idian, belum qabul. Kalau kita iman kepada Allah, berarti kita siap melaksanakan perintah-perintah Allah, walaupun berat. Kalau kita iman kepada Allah, berarti kita siap meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, walaupun terasa nikmat. Ya Bu ya. Jadi kokohkan keimanan dan keislaman agar keimanan dan keislaman kita terbawa mati. Karena sukses yang sebenar-benarnya sukses adalah orang yang wafat meninggalkan dunia ini membawa iman dan Islam. Di antara ikhtiar kita agar iman dan Islam ini terbawa mati, satu, iyyaka na'budunya itu dengan menghadiri majelis ilmu. Karena kata Rasul, al-imanu yajidu wa yanqusu, iman itu kadang naik kadang turun. Nah, setiap minggu dicas supaya imannya naik. Jadi setiap minggu ini pengajian pengecasan ada Mas. Kan HP juga kalau nggak dicas mah lobet ya. Sama iman kita juga. Nah, dicasnya seminggu sekali. Minimal seminggu sekali. Kalau Al-Fatihah mah ya seminggu 2 kali sebenarnya. Nah, jadi dicas. Itu diantaranya. Jadi ngaji adalah pengecasan iman. Nah, makanya mudah-mudahan satu ikhtiarnya dengan cara menghadiri majelis taklim, dan ini juga bisa disebut obat hati. Yang kedua, cara nasta'innya, memohon perlindungan kepada Allahnya, yaitu agar iman kita senantiasa ada di dalam diri kita dan terbawa mati, dawamkan sholat awabin. Baca Bu, sholat awabin itu sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat sunat ba'dal maghrib. Itu ada di dalam syarah kitab Mu'awanah, disusun oleh Syekh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala. Kata baginda Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat, harus nama 20 rakaat dari maghrib sampai isya Adimas. Tapi minimal yang 20 kita tidak mampu, minimal yang 2 rakaat.
rakaat, yaitu sholat sunat awabin. Kata baginda Rasul, barang siapa yang melaksanakan sholat ini, maka Allah akan membangunkan, membikin buat dia sebuah gedung di surga. Dan dalam doanya yang saya terima dari guru saya, doa sholat awabin itu, Allahumma inni astaudiuka imani fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, imani dari imanku, fil hayati di dalam hidupku, wa indal mamati dan ketika mati, wa ba'dal mamati dan setelah mati, fahfadhu alayya, jagalah iman itu buatku, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, insyaallah. Jadi dua yang kita lakukan agar iman kita, Islam kita tetap di dalam diri kita dan terbawa mati. Satu, dengan istiqomah dan ikhlas di majelis ilmu atau majelis zikir. Yang kedua, dengan berdoa melalui sholat sunat awabin. Ya, udah 5:30, kita tutup. Kesimpulannya, rukun Islam itu ada 5. Tadi sudah disebutkan ya, mudah-mudahan jangan lupa tapi harus hafal. Nah, syahadat kandungannya ada 2. 1 ma'rifat, 2 tasdik. Rukun ma'rifat ada 4, rukun tasdik ada 2. Di dalam tasdik ada segatnya, yaitu tadi raditu billah Rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana wa bil kiblati ka'bata. Barang siapa yang mengamalkan syahadat dalam kehidupan, maka dia termasuk orang muslim yang sempurna. Dah pasti kalau syahadatnya benar, pasti akan melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan senantiasa dalam kehidupannya rahmatan lil alamin, tidak akan menyakiti saudaranya, bahkan menebar kasih sayang di antara sesama saudaranya. Kalau ada orang Islam yang gemar bermusuhan, maka dia syahadatnya harus dibenahi lagi. Yang kedua adalah rukun iman. Nah, ini adalah pokok agama yang kedua. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam pengajian setiap hari Ahad minimal. Pengajian setiap hari Ahad diberikan keistiqomahan, diberikan keikhlasan. Kenapa? Karena jalan satu-satunya buat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan istiqomah dan ikhlas di dalam pengajian. Ilahi lastulil firdausi ahla wala wa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ufir dunubi fa innaka ghafiru dzambil adzimi syarat tobat anu soheh aya 5 hiji lesotina dosa nuti heula dua najamual arek balik deui tilu rasa helas ketir dina ati opat lamun dosa nate hak adami mentari ridho banda napulangkeun deui 5 istighfar menta panghampurana
istighfar ka Gusti Allah nu utama ilahi lastulil firdausi ahla walak wa ala naril jahimi faham li taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi bisiril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hanca pengajian hadis arba'in baru sampai rukun iman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi tambah-tambah ilmu dan bisa diamalkan. Yang baiknya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.